anak-anakku semua ya. Pada hari ini kita akan membahas terkait masalah bab 4 ini ya, anak-anak semua. Terkait masalah salat berjamaah. Nah, tapi sebelum kita balik ke materi, ada yang tidak masuk sekolah nggak pada hari ini? Berapa orang? Ketua kelas, berapa orang? Berapa orang yang tidak masuk? Pada kali ini kita akan membuat beberapa 4 kelompok ya anak-anakku semua ya, 4 kelompok. Nanti saya berikan ada beberapa tugas yang akan diselesaikan. Setelah itu anak-anakku semua akan presentasikan nanti satu persatu. Satu persatu apakah ada perwakilan 1-2 orang yang maju ke depan, apa cukup 1 orang yang maju ke depan nantinya. Nah, sekarang saya hanya memberikan sedikit gambaran materi sekarang sama kalian. Setelah itu saya berikan tugas untuk kerja kelompok. Maksudnya apa? Ini menjadi gambaran kalian nanti dalam mengerjakan kerja kelompok tersebut. Gitu. Nah, makanya saya harapkan sama anakku sekalian, belajarnya harus serius, jangan main terus di dalam kelas belajar. Harus serius ya. Saya akan sedikit berikan pengantar dulu sama kalian semua. Apa sih tujuan kita sehingga kita membahas masalah materi ini? Nah, tujuan kita belajar kali ini adalah bagaimana kalian itu adalah bisa menganalisa agar materi ini itu bisa kita dibentuk menjadi kehidupan yang bisa berdemokrasi, bergotong royong dan hidup toleransi. Sekali lagi ya, materi ini adalah kenapa kita harus membicarakan terkait masalah salat ini adalah agar kita itu bisa menjadi hidup yang demokrasi, bergotong royong dan bertoleransi. Nah, bagaimana cara kita supaya ini bisa tercapai? Sehingga ada beberapa jalan yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa sih pengertian daripada salat berjamaah. Yang kedua, kita harus tahu dulu atau mengidentifikasi dulu dalil-dalilnya, hukumnya apa gitu salat berjamaah itu, keistimewaannya apa, keutamaannya apa salat berjamaah itu. Kita harus tahu. Dan yang ketiga adalah memahami dalam menjalankan syarat imam dan makmum. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan bersama-sama. Salat yang dilakukan secara bersama-sama. Terus ayo. Dah ada ya? Syarat berjamaah adalah salat berjamaah adalah kalau kita lihat salat berjamaah itu dari segi bahasanya adalah salat berjamaah itu adalah artinya berkumpul atau banyak. Salat berjamaah itu. Makanya kalau dilihat dari segi istilah, salat berjamaah itu adalah syarat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang. Yang satunya jadi imam, yang satu lagi jadi makmum. Itu syaratnya. Apa hukumnya salat berjamaah? Salat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah muakkad anak semua. Sunnah muakkad karena apa? Sunnah yang diutamakan. Sunnah yang diutamakan. Apa dasar hukumnya salat berjamaah itu? Aulia, ayo baca Aulia. Apa itu Aulia? Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bayangkan ya, saking pentingnya kita melaksanakan salat berjamaah. Apabila salat berjamaah ini dilakukan dengan sendirian, bayangkan berapa kali kita melaksanakan salat. Itu bayangkan 7 kali. Kita salat kalau sendirian baru dapat 27 derajat. Ini bayangkan hanya 1 rakaat kita melaksanakan salat berjamaah dapat 27 derajat pahalanya. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila atau ideologi dasar Indonesia dan rahmatan lil alamin dalam konsep kebaikan, keadilan dan Islam di kalangan pelajar. Nah, ini
arahnya itu adalah terkait masalah bagaimana kekuatan kita, bagaimana pemahaman kita terkait masalah sifat demokrasi, toleransi, tolong menolong gitu kan. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, juga ini yang dimaksud ini. Intinya pada kurikulum ini adalah dia lebih mengutamakan karakter dan akhlak. Karakter, akhlak, dan keterampilan. Kalau di kurikulum ini P5 ini. Makanya pada kurikulum P5 ini adalah ada 3 istilah dipakai di sini. Ada istilahnya intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Gitu. Kalau intrakurikuler ini, P5 ini juga bisa dikaitkan pada setiap mata pelajaran. Modelnya. Sekali lagi ya. P5 ini bisa digabungkan dan dikaitkan dengan di semua mata pelajaran. Agar terbentuknya akhlak yang mulia kepada anak, agar terbentuknya karakter. Kalau karakter ini ada istilahnya kita punya prinsip selaku peserta didik. Kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita punya misi. Kalau dilihat dari guru, mengembangkan potensi sebagai pendidik yang terbuka berkolaborasi dengan pendidik mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Nah, guru pun begitu dia, tidak hanya guru menuntut untuk dirinya, tapi bagaimana guru ini juga berkolaborasi, berdiskusi, membagi pengalaman antara guru fisika, guru agama, guru IPS itu loh, membagi pengalaman. Kira-kira bagaimana cara kita agar anak ini lebih maju dan berkembang dalam berpikir, dalam bertindak, dan dalam berbuat. Makanya guru pun tidak bisa dia sendiri-sendiri dalam melaksanakan kegiatan ini, tapi dia harus ada kolaborasi kerjasama istilahnya dengan guru yang lain. Yang kedua, mengembangkan potensi sebagai pengembangan pembelajaran. Nah, lewat diskusi inilah, lewat koordinasi inilah, baru kita akan menemukan satu ide atau gagasan. Bagaimana ide dan gagasan ini kita kembangkan dan kita majukan bersama-sama, baik dengan peserta didik maupun dengan guru dan kepala sekolah yang lainnya. Yang ketiga adalah berkontribusi kuat dalam mengembangkan akan pendidikan karakter. Nah, makanya saya bilang dari awalnya kan, pendidikan yang diutamakan sekarang ini adalah dalam kurikulum Merdeka ini adalah karakter pada diri siswa, pada diri kita. Bagaimana siswa ini memiliki prinsip yang kuat akan dirinya. Bagaimana siswa ini akan berani mengutarakan apa yang diinginkan pada dirinya. Siswa itu sekarang yang diinginkan. Tidak hanya siswa hanya diam menerima apa adanya sekarang, tapi siswa pun boleh dia mengusulkan pendapat. Boleh dia meminta kepada guru, bagaimana kalau ini loh yang kita kembangkan Pak Guru, ini loh yang kita majukan di lembaga ini. Bisa kita keterampilan yang kita miliki, boleh kita minta kepada guru kita bagaimana kalau ini loh kita kembangkan di madrasah ini. Boleh. Untuk apa? Agar karakter yang ada pada diri siswa itu keluar dia. Tidak hanya dipendam pada dirinya, tapi dikeluarkan apa yang diinginkan itu. Akhirnya muncullah karakter-karakter yang ada pada dirinya siswa itu. Harapan dan keinginan siswa itu akan muncul. Sama kayak kita pengen main bola. Saya hobinya main bola Pak Guru. Boleh kita buat tim bola. Lembaga pun akan membuat tim nanti di sini. Di mana posisinya? Kalau dia tidak bisa masuk di intrakurikuler, maka dia masuklah di P5, P2 RA ini. Ada waktu tersendiri bagi pembelajaran ini dalam mengembangkan karakter yang ada pada atau potensi yang ada pada diri siswa. Kalau kalian pengen buat klub bola, silahkan buat klub bola gitu kan. Nggak jadi masalah. Buat klub, latihan tiap hari atau bagaimana bisa. Nanti kita lembagalah nanti yang membuat atau yang mengatur. Kira-kira siapa yang membimbing, siapa yang mengawasi, siapa yang membina tim bola ini. Itu modelnya. Pengembangan keterampilan ini adalah harus kerjasama. Jangan mentang-mentang orangnya kurang peka, kurang maju otaknya untuk pendidik. Lanjut, dikit. Apa target kita sekarang? Nah, proyek ini diharapkan dapat membuat peserta didik dalam mencapai 4 dimensi pelajaran. Ada 4 dimensi di P5 ini yang perlu kita capai. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menanamkan pada diri kita terkait masalah iman pada diri kita, bahwa kita yakin
percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bergotong royong, bekerja sama. Apapun masalah sedikit, mari kita kerja sama. Mari kita kerja sama. Maksudnya, kita bergotong royong bersama-sama untuk mencapai tujuan kita bersama. Misalkan kayak OSIS ya, OSIS. Dia punya visi misi OSIS ini sekarang. Bagaimana OSIS ini programnya jalan? Apakah ketua OSIS itu bisa menyelesaikan programnya jalan kalau dia sendirian? Nggak bisa kan? Berarti kita harus bersama-sama. Sekarang pengurus OSIS membuat program, tapi kalian anggotanya, siswa di sini tidak mau menjalankan program OSIS, bisa berjalan nggak? Tidak. Nggak bisa. Makanya dimintalah kita bersama-sama gitu loh, mengembangkan suatu permasalahan atau suatu ide yang dimiliki. Jangan kita, sekali lagi ya, jangan kita sering bully gitu kan, tapi bagaimana kita bersama-sama. Kalau selama ini kalau kita udah punya visi misi, nggak kita jalankan bersama, malah kita sering bully, maka tujuan dan harapan yang kita ingin tidak tercapai. Yang ketiga itu adalah mandiri. Kita harus mandiri. Harus mandiri kita. Gitu loh. Jangan sedikit-sedikit kita minta bantuan sama orang. Sini, minta tolong. Jangan begitu. Jangan. Terus mandiri. Kita mandiri dan kita harus punya menyelesaikan masalah sendiri. Apabila masalahnya untuk diri kita, silakan diusahakan untuk kita selesaikan sendiri. Misalkan kayaknya malas belajar gitu kan. Nah, bagaimana kita ini agar saya rajin belajar? Itu pertanyaan yang mendasar pada diri kita. Saya malas sekolah. Kenapa saya malas sekolah? Bagaimana cara saya malas sekolah supaya saya rajin sekolah? Minimal peserta didik harus berpikir begitu sekarang. Yang diminta sekarang. Kalau kita tidak mampu berpikir begitu, maka ketinggalanlah kita sekarang ini. Karena zaman terus berkembang. Jangan kita mengatakan zaman berkembang. Hanya pakaian, hanya seragam itu yang kita ikuti zaman ini. Seragam pola pikir zaman tak kita ikuti. Itu terlambat total kita nantinya. Orang sudah jadi pejabat, kita masih jadi buruh tani jadinya kalau begitu kan. Itu maksudnya. Harus mandiri kita. Jangan hanya mengandalkan orang, dikit-dikit orang gitu loh. Kalau ada soal, silakan usaha sendiri dulu, cari di mana, di buku ke, di mana ke, cari dulu. Tapi kalau belum paham, baru kita nanya kepada orang lain. Yang keempat, kreatif. Kalau kreatif, saya bilang tadi itu harus ada ide kita. Harus ada ide kita sekarang ini. Harus kita punya kreatif. Harus kita kreatif. Kalau ada ide kita sekarang, bagaimana kalau saya begini, ini yang saya lakukan. Cara saya begini, cara saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, untuk mencapai itu, maka siswa dituntut harus rajin belajar, rajin membaca. Kalau kurikulum sekarang, siswa yang rajin membaca sekarang Lindo. Ya.